Lesandra dan Stefano kini menjadi pusat perhatian. Gadis itu tersenyum canggung, beda dengan Stefano yang santai, cuek. "Lesandra, dari mana lo lama amat?" Pekik Nislia menghambur memeluk Lesandra. "Biasa, si Stefano lama banget dandannya udah kayak cewek," balas Lesandra, membuat Stefano mendengus kecil. "Lo yang lelet, bikin alis aja sampai setengah jam," Stefano membatin. Stefano tersenyum pada Caca yang kini berada di hadapannya. Wanita itu langsung memeluk Stefano erat setelah meminta izin. Pelukan erat seolah melampiaskan kerinduan. Kalian tentu saja tahu rasa menemukan orang yang sangat mirip dengan seseorang yang sudah tiada. Dia kembali, namun dengan tingkah laku yang jauh berbeda. Demian yang melihat itu tersenyum haru. Ia membalas senyuman Demian dengan sendu. Memori yang telah disimpan kembali muncul di benak Demian. "Kamu minum ya bang?" "Enggak, enak aja. Abang mana doyan." "Tapi mulut kamu bau amer." "Oh ini, ale-ale anggur." Wah, lamunan dengan pudar saat ada yang menepuk pundaknya. Ia menoleh, ternyata Egler dengan senyum diimut-imutin. "Imut enggak? Kayak Joker iya." Buat Demian jengkel aja. "Om, apa?" balas Demian meneguk air. "Nikahin Egler sama Titin dong om," ujar Egler ngaur sambil nyengir. "Anak saya terlalu Masya Allah, buat kamu yang astagfirullah," balas Demian santai. Egler tak terima, dan terjadilah pertengkaran kecil, tepatnya pemaksaan antara laki-laki berbeda usia itu. Stefano menggeleng, duduk di karpet bulu abu sambil memperhatikan Lesandra yang sedang mengambil barbekyuan. Diam-diam ia tersenyum kecil saat Lesandra tertawa bersama kedua temannya. Baru saja ingin memotret dengan kamera. Gadis berkuncir itu berbalik sehingga Stefano menurunkan kembali kameranya. "Ini buat lo." Stefano mengambil piring anyaman yang berisi ayam bakar dan sosis, memakannya. Lesandra duduk di sebelah Stefano. "Lo gak sama mereka?" lihat Stefano pada Cinta dan Nislia. "Enggak, mau sama lo aja," ujar Lesandra nyengir. Kemudian memakan ayam bakar dengan lahap. Maklum, belum makan dari morning. "Gabung aja." "Gak mau." Stefano mendengus sebal, memakan sosis dengan santuy. Cowok itu susah payah menelan saat melihat bibir Lesandra yang terus bergerak. Ditambah bumbu yang menempel di sana. Buat Stefano gerah saja. Sadar Stefano, banyak orang. Stefano menggeleng cepat, menghapus pikiran kotor yang membuatnya resah, mengibas bajunya karena semakin gerah hawanya. "Lesandra," panggil Stefano dengan suara sedikit serak. "Apa?" Terpaku. Tangan Stefano sudah berada di bibirnya, menghapus bercak bumbu yang menempel dengan pelan. Stefano, kalau makan pelan-pelan, jadi kotor bibir lo sama bumbu," ujar Stefano ketus. "Iya maaf." Lesandra menghapus sisanya. Tanpa permisi, Stefano melepas ikatan rambut Lesandra hingga lehernya kini tertutup. "Gerah bos." "Ih Stefano, kenapa dilepas sih?" geram Lesandra. "Gerah." "Hah?" Stefano gelagapan. Maksud gue, enggak apa-apa." Alibi Stefano. Lesandra mengangguk aja, mungkin tadi kupingnya yang bermasalah. Masa Stefano sebut gerah? Emang otak harus dicuci. Menghela nafas lega saat Lesandra sepertinya tidak curiga kepadanya. "Om Satya," panggil Ziko. "Kenapa, kok? Masa tadi si Egler beli pulsa 10.000? Gak modal amat, malu-maluin bapaknya aja." Satya menatap tajam Egler yang sedang menyengir. "Om dengerin dulu." "Iya sok lanjutin," ujar Satya. Pas balik ke rumah ternyata yang kekirim pulsa 100.000. Si Egler mau balik lagi. Kata Ziko gak usah, lumayan buat top up. "Iya kan om?" Satya mengangguk. "Benar. Emang kamu doang yang pintar, terus gimana?" Terus si Satya balik lagi ke konter. Kata dia, "Jangan bongkar aib gue kok." "Gak usah didengerin, lanjut aja," ujar Satya. Terus kata dia pulsanya belum diisi. Emang anak pungut gitu. "Papa,
Egler merengek, tawa orang-orang mengudara. Emang ada saja tingkah random Egler. Di malam ini semuanya berbahagia. Canda tawa kembali muncul setelah satu tahun sirna. Mengunci pintu, tatapannya kosong ke depan. Di ruangan ini hanya ada sunyi dan gelap. Tas di genggamannya terjatuh. Lysandra melangkah ke arah nakas di mana foto laki-laki yang ia sangat cintai terpajang rapi di situ. Finaldo. Boleh Lysandra berkata bahwa laki-laki itu jahat. Dia pergi meninggalkan goresan luka di hatinya yang tak kunjung sembuh. Dia jahat, dan bodohnya Lysandra masih menaruh cinta kepadanya. Menggelus foto itu dengan penuh sayang. Berbarengan dengan itu, air matanya kembali lolos. Sial memang. Sakit. Lysandra memukul dadanya yang sesak. Rindu. Peluklah yang bisa mengobati itu semua. Finaldo, kenapa kamu tinggalin aku? Kenapa secepat ini, Do? Memeluk foto itu erat. Sakit, rindu, emosi. Itulah yang Lysandra rasakan saat ini. Meletakkan kembali foto itu. Melangkahkan kakinya ke depan cermin. Senyumnya terbit. Lucu sekali. Ia menghabiskan waktu 2 tahun hanya untuk melupakan Finaldo. Namun, memori itu seolah tak bisa hilang. Lo jahat, Finaldo. Kenapa lo gak bisa hilang dari hati gue? Bukannya lo mau bahagiain gue, tapi kenapa lo malah pergi? Buk! Serpian kaca berceceran di lantai, berbarengan dengan darah yang menetes dari tangan Lysandra. Inilah yang Lysandra inginkan, melampiaskan semua rasa sakitnya. Non Lysandra kenapa? Bibi dengar ada yang pecah. Terdengar teriakan Biatun di luar. Lysandra langsung menghapus air matanya kasar. Gak apa-apa kok, Bi. Aku tadi gak sengaja jatuhin bingkai, jadi pecah deh. Lysandra menatap pintu kamarnya. Biar Bibi aja yang bersihin kacanya, Non. Gak usah, Bi. Biar Lysandra aja. Tapi, Non, nanti takut tangannya luka. Bisa, Atun. Masih di depan pintu kamar. Mending biar sam Bibi aja, Non. Lysandra menghela nafas berat. Aku gak apa-apa, Bi. Bibi pergi aja sana. Balas Lysandra tak tahan. Biatun yang mendengar itu semakin khawatir. Selama ini, Lysandra belum pernah membentaknya seperti tadi. Pasti anak itu sedang tidak baik-baik saja, pikir Biatun. Tepat di lantai bawah, Biatun kembali mendengar suara pecahan dan teriakan Lysandra. Wanita itu semakin khawatir dan takut terjadi apa-apa pada anak majikannya. Lysandra, kenapa jadi gini? Ujar Biatun gelisah. Saya harus minta bantuan. Baru aja buka pintu, Biatun dikejutkan oleh laki-laki berjaket hitam. Dan Stefano. Entah hanya perasaannya atau memang firasat. Stefano merasa gelisah setelah mengantarkan Lysandra pulang. Ia tahu dari awal, gadis itu tidak baik-baik aja. Sebagai menepis hatinya yang gelisah, Stefano memutar arah kembali ke kediaman Chandra untuk memastikan gadis itu baik-baik saja. Menatap kamar Lysandra yang gelap, kekhawatirannya makin menjadi. Stefano cepat-cepat melangkahkan kakinya. Baru saja ingin mengetuk, pintu sudah terbuka. Terlihat wanita berumur kepala 4 yang rautnya sedang panik dan terdengar suara pecahan teriakan dari atas yang membuat Stefano khawatir. Dan Stefano, Lysandra kenapa, Bi? Stefano langsung bertanya. Itu Den, Non Lysandra. Bibi gak tahu pasti, tapi dari tadi ada suara pecahan terus. Bibi takut Non Lysandra kenapa-kenapa, Den. Tolongin Bibi. Stefano izin cek ya, Bi. Biatun langsung mengangguk. Stefano berlari ke lantai atas, kekhawatirannya memang benar. Lysandra, buka pintunya. Stefano mengetuk pintu dengan keras. Lo jangan nekat. Tidak ada balasan, bahkan kamar itu jadi senyap. Lysandra, gue bilang buka pintunya. Pergi lo, pekik Lysandra. Buka pintunya atau gue dobrak. Tidak mau berlama-lama, juga takut terjadi apa-apa. Dengan sekali hembusan nafas, Stefano mendobrak pintu itu dan terbuka. Lysandra. Stefano terpekik melihat darah segar mengalir dari kedua tangan Lysandra. Ia langsung meraihnya. Kenapa jadi gini? Lysandra mendongak. Matanya sembab, hidung merah, rambutnya sedikit acak-acakan. Gadis itu benar-benar kacau. Stefano pun miris melihatnya. Sakit. Gue obatin ya, ujar Stefano cemas. Lysandra menggeleng pelan. Gak usah, nanti infeksi. Gue ambil obat dulu.
Stefano keluar mengambil obat dan kembali lagi. Stefano yang melihat luka Alessandra saja merasa sakit. Stefano duduk di bawah kasur, mengobati luka Alessandra dengan hati-hati. Saat melihat Alessandra, gadis itu tidak menandakan sedikit pun sakit. Wajahnya pucat, menatap kosong ke depan. "Udah marahnya?" tanya Stefano. Alessandra menoleh tak mengerti. Cewek itu menghela nafas. "Kalau nggak marah, kenapa pecahin kaca?" "Gue lagi kangen," balas Alessandra menatap tangannya yang sudah diperban. "Boleh gue jujur?" Stefano menatap Alessandra. Gadis itu tersenyum simpul. "Dari awal kita ketemu gue udah suka sama lo," ujar Alessandra. Stefano diam, bingung harus berkata apa. "Kalau lihat lo jadi keingat sama Vinaldo. Jadi lo suka sama gue cuman karena gue mirip Vinaldo." Kekan miris terdengar dari mulut Stefano. Alessandra diam tak berkutik. Darah Stefano sudah semakin panas. "Hei, ini Stefano, bukan Vinaldo." "Alessandra, sadar gue Stefano bukan Vinaldo. Jadi please, jangan bahas masa lalu terus," ujar Stefano mengguncang bau Alessandra. Alessandra menatap Stefano. Air matanya tanpa izin keluar begitu saja. Maaf Steph, maaf karena selama ini gue anggap diri lo itu Vinaldo, bukan Stefano," ujar Alessandra menunduk. Stefano menghela, kemudian berdiri membelakangi Alessandra. Memang susah keluar dari masa lalu, apalagi hal yang dialami Alessandra. "Gue bakal bantu lo keluar dari bayangan masa lalu lo," ujar Stefano. Alessandra menghapus jejak air mata. "Mustahil, gue gak akan bisa lupain Vinaldo." "Terus, lo bakal kayak gini seumur hidup lo?" Stefano menatap Alessandra jengah. "Yang kehilangan bukan lo doang, tapi keluarga, teman-temannya, mereka semua kehilangan. Tugas lo sekarang harus mengikhlaskan dia, supaya lo bisa hidup maju, bukan lihat ke belakang terus." "Gue udah usaha buat lupain Vinaldo, tapi entah kenapa bayang-bayang itu seolah gak mau pergi dari gue. Apalagi saat lihat lo, gue makin gak bisa lupain dia, Steph," lirih Alessandra. Stefano berjongkok. Satu jarinya terulur mengangkat dagu Alessandra yang tertunduk. "Gue bakal bantu lo lupain dia. Gue janji, pasti lo bisa." Alessandra terpaku beberapa detik. Caranya? Senyum semeriknya Stefano tercetak. "Nikah sama gue." Stefano yang sedang tidur langsung membuka matanya. Hal yang pertama kali terbesit dalam pikirannya ialah kalimat tidak waras yang ia ucapkan pada Alessandra kemarin malam. "Nikah sama gue. Nikah sama gue, nikah sama gue." Shit, bener-bener udah gila lo Steph, menjambak rambutnya sendiri, memukul guling yang sedang ia peluk dengan brutal. Stefano menyesali perkataannya kemarin, sangat. Ngapain ngajak nikah cewek sinting kayak dia, yang bener aja. Menghela nafas kasar, merubah posisinya menjadi duduk, kemudian menuju kamar mandi setelah melihat jam waktunya sholat subuh. Setelah selesai ibadah dan baca Al-Quran dengan nada sangat merdu, dengan sarung dan koko putih yang masih melekat, Stefano kembali menemui kasur kesayangannya dengan tengkurap memeluk guling. "Halo Noveler semuanya, ayo dong didukung dong channelnya Mimin biar Miminnya semangat buat upload setiap harinya dan memberikan kisah-kisah terbaru buat Noveler semuanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Pada datang dong di channelnya Mimin biar Mimin semangat nih upload kisah